Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan faktor-faktor laju reaksi sebagai berikut. Satu, percobaan konsentrasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 3 buah botol bekas, soda kue, cuka, 3 buah balon, dan sendok. Kemudian cara kerjanya. Yang pertama, masukkan soda kue ke dalam balon. Balon pertama diisi dengan 1 sendok soda kue, balon kedua 2 sendok soda kue, dan balon ketiga 3 sendok soda kue. Kemudian, masukkan cuka ke dalam ketiga botol dengan takaran yang sama. Kemudian, pasang ujung balon ke dalam ujung botol dengan keras. Pastikan tidak ada 1 butir pun soda kue yang masuk duluan ke dalam botol. Lalu, angkat secara bersamaan ketiga balon tersebut. Dan mari kita lihat reaksi yang terjadi. Setelah 3 menit dapat kita lihat bahwa balon putih merupakan balon paling kecil di antara ketiga balon yang lain. Dan balon kuning merupakan balon terbesar di antara ketiga balon yang lain. Hal ini dikarenakan bahwa konsentrasi balon putih merupakan konsentrasi terkecil di antara balon yang lain, dan konsentrasi balon kuning merupakan konsentrasi terbesar di antara balon-balon yang lain. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar konsentrasi suatu zat, maka akan semakin pekat suatu larutan dan banyak partikel yang dikandungnya, dan semakin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. 2. Percobaan luas permukaan. Alat dan bahan yang digunakan: 3 buah botol bekas, air, tablet CDR yang dibelah menjadi 4 bagian, tablet CDR utuh, dan tablet CDR serbuk. Lalu cara kerjanya: pertama, masukkan air ke dalam wadah dengan takaran yang sama. Lalu, masukkan tablet CDR serbuk, tablet CDR utuh, dan tablet CDR yang dibagi menjadi 4 bagian ke dalam wadah secara bersamaan. Lalu, kita lihat gimana reaksinya. Sekarang dapat kita lihat bahwa tablet CDR serbuk jauh lebih cepat larut dibandingkan tablet CDR yang dibagi menjadi 4 bagian dan tablet CDR yang utuh. Hal tersebut dikarenakan bahwa tablet CDR serbuk jauh lebih kecil luas permukaannya, dan semakin kecil luas permukaan maka semakin besar kesempatan untuk antar partikel untuk saling bertumbukan. Hal itu menyebabkan tablet CDR serbuk jauh lebih cepat larut. Hal tersebut membuktikan bahwa luas permukaan yang semakin kecil memungkinkan terjadinya singgungan antar partikel semakin besar. Akibatnya, frekuensi tumbukan akan semakin sering, menyebabkan tumbukan efektif lebih sering terjadi. Frekuensi tumbukan yang meningkat, maka laju reaksi akan juga meningkat. 3. Percobaan suhu. Alat dan bahan yang digunakan: 3 buah gelas kaca, 3 buah tablet CDR, air panas, air dingin, dan air biasa. Kemudian cara kerjanya: yang pertama, masukkan air ke dalam gelas kaca yang sudah diberi tanda. Kemudian, masukkan ketiga buah tablet CDR ke dalam masing-masing gelas. Dan mari kita lihat bagaimana reaksinya. Setelah beberapa saat dapat kita lihat bahwa tablet CDR yang berada di dalam gelas berisi air panas akan lebih cepat larut dibandingkan dengan tablet CDR yang berada di dalam gelas berisi air biasa dan air dingin. Hal tersebut dikarenakan bahwa
tablet CDR yang berada di dalam gelas berisi air panas akan lebih cepat partikelnya untuk saling bertumbukan, dan itu memungkinkan bahwa tablet CDR yang berada di dalam gelas berisi air panas akan cepat larut. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi suhu maka semakin cepat gerakan partikel dalam larutan, sehingga berkemungkinan partikel bertumbukan semakin besar dan laju reaksinya juga akan semakin cepat. Jadi, semakin tinggi suhu maka laju reaksi juga akan semakin cepat. 4. Percobaan katalis. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 4 buah botol bekas, 4 buah peniti, air, cuka, dan pemutih. Sekarang cara kerjanya. Yang pertama, beri tanda ke 4 botol tersebut. Botol pertama diberi tanda cuka, botol kedua pemutih, botol ketiga pemutih tambah air tambah cuka, botol keempat cuka dan pemutih. Lalu isi botol pertama dengan cuka, lanjut ke botol kedua isi dengan pemutih, botol ketiga diisi dengan pemutih, air dan cuka, botol keempat diisi cuka dan pemutih. Kemudian masukkan peniti ke dalam masing-masing botol dan mari kita lihat reaksinya. Setelah 5 menit dapat kita lihat beberapa reaksi yang terjadi di dalam keempat botol tersebut. Yang pertama, kita akan mengamati botol yang berisi cuka. Di dalam botol yang berisi cuka, peniti tampak sedikit berkarat. Hal itu dikarenakan bahwa cuka bersifat korosif. Asam cuka membantu proses oksidasi sehingga besi lebih mudah berkarat. Yang kedua, kita akan mengamati botol yang berisi pemutih. Di dalam botol yang berisi pemutih, peniti tidak mengalami reaksi apapun. Yang ketiga, kita mengamati botol yang berisi pemutih ditambah air dan ditambah cuka. Di dalam botol ini, besi tampak sedikit berkarat, tapi tidak terlalu pekat. Hal ini dikarenakan bahwa konsentrasi air rendah sehingga laju reaksinya semakin kurang atau semakin kecil. Yang terakhir, kita akan mengamati botol yang berisi cuka ditambah pemutih. Di dalam botol yang berisi cuka ditambah pemutih, dapat kita lihat bahwa besi berkarat dengan sempurna. Hal ini dikarenakan bahwa pemutih adalah katalisator atau zat yang mempercepat laju reaksi, dan cuka bersifat korosif. Asam cuka membantu proses oksidasi sehingga besi lebih mudah berkarat. Jadi dengan percobaan katalis ini dapat kita simpulkan bahwa semakin banyaknya katalis maka energi aktivasi semakin turun dan tumbukan lebih sering terjadi sehingga laju reaksi akan semakin cepat.